Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda. Akhir-akhir ini memang saya akan banyak membuat video yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kolom komentar. Karena saya pikir daripada saya buat video informasi yang orang nggak perlu, orang nggak cari, ada baiknya saya buatkan video yang memang informasinya itu sedang dicari dan diperlukan oleh seseorang. Kalau dijawab pakai video kan bukan hanya orang yang nanya aja ya yang dapat info jawabannya, tapi akan lebih menyebar luas lagi dan lebih banyak orang yang mengetahuinya. Untuk pertanyaan tentang mengenai program repatriasi migran tidak akan saya jawab lagi karena sejak awal program pemutihan pulang ini dimulai saya sudah jelaskan panjang kali lebar sampai nanti bulan 12 pun saya rasa tidak ada perubahan, jadi bisa tetap ditonton itu videonya. Jadinya saya nggak cuma muter bolak-balik jelasin soal gimana caranya mengikuti program rekalibrasi pulang ini atau repatriasi migran. Saya akan jawab yang memang sebelumnya belum pernah saya jelaskan. Dan penjelasan saya biasanya hanya secara garis besar aja ya, karena tentunya secara detail-detailnya itu akan lebih baik Anda langsung datangi tuh kantor immigration atau juga KBRI KL. Terus yang saya jawab juga yang saya tahu aja jawabannya. Kalau saya nggak tahu jawabannya ya saya tahan dulu, saya simpen dulu sampai saya dapat jawabannya, baru saya jelasin lagi. Dan kalau ada yang komen, pertanyaan aku kok nggak pernah dijawab sih Kak? Iya mungkin aja memang saya belum tahu jawabannya, makanya belum dijawab. Gitu ya. Oke, kali ini ada pertanyaan dari @muzakirzakir94 yang isinya adalah Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya dan bini asal Aceh, Indonesia, memegang paspor, anak 3 orang, melahirkan di HKL, memiliki surat beranak. Bagaimana ya mau buat dokumen Malaysia? Jawabannya, mana bisa Pak buat dokumen Malaysia? Anaknya lahir di Malaysia bukan berarti anaknya lantas otomatis menjadi warga negara Malaysia. Tidak bisa. Kenapa? Karena kedua orang tuanya adalah orang Indonesia. Dan pasti sekarang sudah jadi kosongan kan? Sudah menjadi pendatang asing tanpa izin di Malaysia. Karena tidak ada dokumen Malaysia apapun yang bisa anak-anak Anda dapatkan untuk menetap di Malaysia. Seperti yang ditegaskan oleh Menteri Dalam Negeri yaitu Datuk Seri Hamzah Zainuddin, ia mengatakan bahwa kelahiran di negara ini tidak membolehkan seseorang individu memperoleh kewarganegaraan Malaysia secara otomatis. Artinya lahir di Malaysia bukan berarti anaknya mendapat kewarganegaraan di Malaysia, atau bahasa sederhananya adalah tidak diakui sebagai warga negara Malaysia. Karena kewarganegaraan seseorang individu tidak ditentukan berdasarkan faktor kelahiran anak-anak itu di negara Malaysia semata-mata. Sebaliknya, hal ini turut mengambil kira status perkawinan dan juga taraf kewarganegaraan ibu bapak kandungnya ketika kelahiran berlaku. Kalau ibu bapaknya warga negara Indonesia, ya anaknya juga tetap masih warga negara Indonesia. Hal ini sesuai dengan peraturan bahagian 3 Perlembagaan Persekutuan mengenai kaedah-kaedah kewarganegaraan serta perundangan yang berkaitan berkuat kuasa dalam isu pendaftaran perkawinan, pengangkatan, kesah tarafan anak, dan peraturan imigrasi. Jadi menurut saya segeralah pulang mumpung ada program repatriasi migran. Mumpung bayaran untuk anak-anak di bawah usia 17 tahun kan murah. Hanya bayar Rp100 per anaknya ditambah tiket pesawat. Kalau anaknya belum punya SPLP, segera dibuatkan SPLP. Untuk membuat SPLP bagi bayi yang lahir di Malaysia ini sudah pernah saya jelaskan. Tinggal dilihat aja videonya dan tutorialnya. Karena kasihan ya anaknya tidak punya kewarganegaraan. Sekarang ini saya yakin orang Indonesia bukan, orang Malaysia tidak mungkin bisa. Kalau saya jadi bapak ini ya saya juga pasti akan ada di persimpangan jalan. Kebingungan gitu loh. Balik ke Indonesia nggak ada pekerjaan, kalaupun ada kerja uang yang nggak besar. Sedangkan ada banyak anak yang harus dinafkahi. Tapi kalau tetap di Malaysia, uangnya ya besar mungkin ya, tapi sangat besar juga kemungkinannya resiko ditangkap. Ditangkap dan masuk penjaranya bukan sendirian loh, tapi sekeluarga beserta 3 orang anaknya. Memang sih ya mengenai hal ini banyak sudut pandangnya dalam permasalahan yang mungkin aja bisa kita debatkan ya. Tapi kalau kita adalah manusia-manusia yang takut di penjara, ya ikuti aja peraturan hukumnya yang ada di Malaysia. Jika Anda percaya namanya rezeki itu ada di mana-mana, rezeki itu kan sudah tertakar dan tidak tertukar, ya kenapa tidak pulang ke Indonesia? Dan apakah ancaman di penjara itu akan memadai dengan uang yang didapat, atau kalau kata orang Malaysia tuh berbaloi tak gitu ya dengan kondisi yang seperti ini? Karena kalau ngomongin soal uang
berkembang sih sampai kiamat juga nggak akan ada habisnya ya. Dan fenomena yang terjadi seperti ini tidak bisa dipungkiri karena masih minimnya lapangan kerja di Indonesia. Dan juga kalau ada pun pekerjaan bayarannya sangat minim dan tidak bisa memberikan kehidupan yang layak. Sehingga akhirnya banyak orang Indonesia yang berbondong-bondong menyerbu Malaysia ini untuk bekerja. Karena di sini banyak pekerjaan yang tidak memerlukan pendidikan yang tinggi. Tidak perlu harus lulusan sarjana atau minimal SMA itu tidak perlu. Bahkan banyak juga yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Banyak yang kerja di sini dan bayarannya juga lumayan. Ya walaupun nggak bisa bikin kaya raya, tapi cukup lah ya untuk menghidupi keluarganya di kampung. Kemudian juga bisa menyekolahkan anak, bisa kirim uang untuk makan bulanan di kampung dan lain-lain. Udah gitu aja ya yang bisa saya kasih jawabannya. Semoga bisa sedikit membuka wawasan Bapak beserta keluarga. Saya Kaula dari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.